Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Yang saya hormati bapak dan ibu, orang-orang tua kami, jamaah salat fardu subuh dan pengajian had subuh. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka pelaksanaan salat fardu subuh dan pengajian had subuh. Selawat beriringkan salam tak lupa kita persembahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita memperoleh syafaat dari beliau di yaumil lahir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak dan ibu, orang-orang tua kami, seperti biasa setelah melaksanakan sholat fardu subuh, kita akan mengadakan pengajian had subuh, di mana pada pagi hari ini kajian kita berkenaan dengan tajwid yang akan disampaikan oleh al-ustaz kita Muammar Lubis SPDI yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama. Baik bapak dan ibu, orang-orang tua kami, hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada bapak ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah kita semua bisa berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat subuh berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu kita. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan salawat yang selalu kita bacakan, dengan salawat itu Rasulullah tetap mengakui kita sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, orang-orang tua saya, terkhusus kepengurusan BKM Masjid Al-Amri yang sama kita muliakan, pada Ahad keempat subuh ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang pembelajaran ilmu tajwid. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ilmu tajwid ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang cinta dengan Al-Qur'an, orang-orang yang selalu mempelajari Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Karena kata Nabi, sebaik-baik di antara kamu itu adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran, kemudian dia mengamalkan apa yang dia ajarkan itu. Bapak ibu, orang-orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tetap istiqomah di dalam pembelajaran Al-Quran ini. Pepatah Arab mengatakan, al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Ketika kita tetap istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam hal mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu, kata pepatah itu, merupakan lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Maka kita beruntung Allah masih memberikan selalu hidayahnya kepada kita. Hidayah ini yang sulit, Pak. Kadang orang itu sehat, dia sempat, tapi tidak Allah berikan hidayah. Hidayah yang paling utama. Maka ini yang harus kita syukuri. Allah masih selalu memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita selalu berbuat kebaikan. Allah berikan sehat, Allah berikan sempat, kemudian Allah berikan hidayah kepada kita, sehingga walaupun waktunya sangat dingin, cuaca sangat dingin,
karena tadi malam diguyur hujan, tapi hati kita tetap terpanggil untuk datang ke masjid menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'u, kata Nabi. Siapa-siapa yang berangkat dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung sebagai fi sabilillah sampai dia pulang. Jadi langkah kita dari rumah kita masing-masing, langkah kanan akan dihitung pahala, langkah kaki kiri dihitung menggugurkan dosa-dosa kita. Maka bersyukur kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, semakin hari kita semakin memperbaiki diri. Kita sudah memasuki bulan kedua ini di tahun yang baru 1444 Hijriah. Sayyidina Ali mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa-siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari yang lalu, maka dia merupakan orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa maghbun. Dan siapa-siapa yang hari ini dengan hari yang lalu sama saja, tidak ada perubahan yang baik dalam hidupnya, maka dia orang yang merugi di sisi Allah. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan siapa-siapa yang hari ini lebih buruk dibandingkan hari-hari yang lalu, maka dia merupakan orang yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada subuh kali ini tercatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang beruntung, yaitu yang semakin hari kita semakin lebih baik dalam segala hal, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang pembelajaran ilmu tajwid. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ketika kita menemukan di dalam Al-Quran itu ada nun yang berbaris sukun, itu ada hukum tajwidnya. Kemudian baris tanwin, tanwin itu ada 3, tanwin an, in, un, atau baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan, tanwin an, in, un. Yang 4 ini hukum tajwidnya atau hukum bacaannya ada 5. Yang pertama izhar, ini sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu. Yang kedua idgham bigunnah, dan yang ketiga idgham bila gunnah. Yang keempat iqlab, yang kelima ikhfa. Materi kita di minggu yang lalu izhar, ya. Alhamdulillah masih ingat ya Bu. Izhar berarti hari ini kita masuki hukum bacaan nun mati atau tanwin yang kedua, yaitu idgham bigunnah. Apa sih sebenarnya, kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya memang fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu hukumnya fardu ain. Fardu kifayah itu artinya satu orang saja di kampung ini yang mempelajari ilmu tajwid itu, maka tidak berdosalah kita. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu wajib untuk kita sendiri. Hukum mempelajari atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu fardu ain. Itu kewajibannya kita sendiri. Berarti otomatis harus kita mempelajari ilmu tajwid juga, karena ilmu tajwid itu untuk membaguskan bacaan kita. Seperti yang pernah saya sampaikan, ketika kita salah di dalam membaca Al-Quran, maka salah juga artinya. Maka kita baca Al-Quran, ketika nanti selesai kita menjelaskan tentang hukum tajwid, maka kita akan praktekkan langsung. Kita baca Al-Quran sekaligus meluruskan makhorijul huruf kita. Salah makhorijul hurufnya, salah artinya. Ini yang fatal Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Ketika kita ganti Allahumma ghfirli, ya Allah kafirkanlah aku. Allahumma ghfirli diganti menjadi ka, sikit aja bedanya. Allahumma ghfirli pakai ghain, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Karena penulisannya pun sudah berbeda, ghain diganti dengan huruf kaf. Allahumma ghfirli, ya Allah kafirkan aku. Dzunubi pakai zal,
dosaku. Junubi pakai ja, junub hadas besar. Sunub, sunubi. Karena biasa kita kan ada daerah-daerah itu agak susah rasa dia di dalam makharijul huruf itu. Seperti arah ke Padang Bolak misalnya, Allahumma ghfirli junubi, pakai junub. Kalau daerah kami sana Panjabungan payah bilangkan ta itu sa. Allahumma ghfirli sunubi wali walid. Sunubi itu pakai sa itu ekor, berganti artinya. Maka perlu kita mendalami kembali ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali tentang hukum nun sukun dan tanwin. Yang kedua yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu artinya idgham yang berdengung, didengungkan dia. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita lihat di situ ada nun mati atau tanwin an in un. Kita lihat huruf sesudahnya. Ketika ada nun sukun, sesudahnya ada huruf ain, a. Itu apa hukum tajwidnya? Minggu yang lalu itu izhar. Ha, kho, ain, ghain, ha besar, hamzah atau alif. Itu izhar. Izhar itu artinya jelas. Man amila misalnya, man amila, nun sukunnya itu dijelaskan. Man amila, jangan didengungkan. Man amila. Atau kadang kita sambil berpikir man amila, itu salah. Man amila, man amana, min khaufin, min ghairi, jangan min ghairi. Itu izhar minggu yang lalu. Kita masuki hari ini idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu hurufnya 4. Ya, waw, mim, nun. Ya wa mana, ya, waw, mim, nun. Jadi ketika ada nun yang berbaris sukun atau baris mati atau tanwin an, in, un, sesudahnya terdapat salah satu huruf yang diantara yang 4 ini, maka itulah dia dikatakan idgham bi gunnah, didengungkan dia. Dengung itu suara hidung. Ketika misalnya ada tanwin an bertemu wa, contohnya tadi hurufnya ya, wa, ma, na, atau ya, waw, mim, nun. Contohnya hudaw wa busyra. Hudaw wa busyra lil muhsinin. Asal katanya itu hudan. Hudan tanwin an. Hudan tanwin an, sesudahnya huruf wa. Hudaw wa busyra, jangan kita baca hudan wa busyra, karena ini idgham bi gunnah, tanwin an bertemu huruf wa. Hudaw wa busyra lil muhsinin. Hudaw wa busyra, daw, sampai dia ke hidung. Gunnah itu di suara hidung. Hudaw wa busyra lil muhsinin. Banyak sekali contohnya dalam Al-Quran ketika kita baca nanti itu. Intinya setiap ada nun yang berbaris sukun atau tanwin an, in, un, kita lihat huruf sesudahnya itu apa. Kalau huruf sesudahnya itu terdapat ya atau wa atau ma atau ma, nun, itulah dia idgham bi gunnah, kita dengungkanlah dia. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Sirajan, sirajan asal katanya, wahhaja, sirajan wahhaja. Jangan kita baca sirajan wahhaja, karena ini idgham bi gunnah, tanwin an bertemu huruf wa.
sirajaw wahaja. Inilah idgham bigunnah. Kira-kira kita sudah paham ya, Bu? Sudah bisa kita praktekkan ya. Hukum tajwid ini dipraktek sebenarnya. Maka alhamdulillah kita difasilitasi sama BKM, ada papan tulis lengkap. Ini kita sudah setara dengan pengajian-pengajian seperti Adi Hidayat ini, ya kan, Pak? Ini kan kita juga Ustaz Adi Hidayat pakai papan tulis dia. Di YouTube dibikin di YouTube. Ini idgham bigunnah. Jadi ketika kita baca seperti ini, alhamdulillah berarti kita sudah sesuai dengan ilmu tajwid. Idgham bigunnah. Tanwin an, in, nun mati bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun. 4 dia. Ya, waw, mim, nun. Gunnah. Hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Hudan, tulisannya hudan karena tanwin an. Hudan bertemu dengan huruf ma. Mir rabbihim. Hudan mir rabbihim. Jangan pula hudam mir rabb, dia gunnah, dengung, ditahan dia 2 harkat. Hudam mir rabbihim. Hudam mir rabbihim. Kita kadang tahu ini idgham bigunnah tapi tidak kita dengungkan, hanya sekilas aja. Hudam mir rabbihim sirajaw wahaja. Sirajaw wahaja. Hudan wa busyra lil muhsinin. Ini hukum tajwid yang kedua, yaitu idgham bigunnah. Nanti ada lagi kebalikan dari ini, idgham bila gunnah. Itu insyaallah di pertemuan berikutnya. Idgham bila gunnah itu hurufnya hanya 2, tidak dengung. Di sini banyak orang yang salah kadang membacanya. Tanwin an, in, nun mati bertemu dengan la dan ro. Salah satunya di dalam azan ada asyhadu alla ilaha illallah, nun mati bertemu la. Orang kadang azan asyhadu alla ilaha, itu idgham bila gunnah. Asyhadu alla, jangan dengung di situ. Mir rabbihim, nun mati bertemu mir rabbihim, itu juga salah. Itu pembahasannya di pertemuan berikutnya kita. Ini idgham bigunnah, nun mati tanwin an, in, sesudahnya terdapat huruf ya, waw, mim, nun digunnahkan. Contohnya sirajaw wahaja. Hudam mir rabbihim. Hudan wa busyra lil muhsinin. Baik Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, langsung kita baca Qur'annya ya, Bu. Ini giliran ibu-ibu ini kan, Pak? Iya, kata Bapak itu langsung. Giliran ibu-ibu. Karena bulan yang lalu bapak-bapak. Nampaknya kita lebih enak bacanya, mempraktekkannya dari ayat-ayat pendek aja, Pak. Karena itu yang sering kita bawa sholat. Sambil meluruskan ayat-ayat yang sering kita bawa sholat. Juz 30 aja. Juz 30 kita awali dari surah An-Naba aja, Bu. Surah An-Naba. Sambil kita meluruskan makharijul hurufnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. Iya, ini lagi tadi contoh idgham bi gunnah kita. Sirajaw wahaja. Bacanya udah betul ya, Bu? Lanjut. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Iya, sedikit lagi kurang lama dengungnya di habban wa nabata. Kecepatan ya Ustaz. Iya. linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfikhu fil yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Kurang berat tonya tadi. Oh, iya. lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bawdan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kidhdhaba lagwaw idgham bi gunnahnya. La yasma'una fiha lagwaw wala kidhdhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم. Dia kalau disambung dia menjadi idgham bi gunnah, tanwin an bertemu ya. Inna anzarnakum azaban qariban yawma Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masyaallah. Sadaqallahul azim. Ya, lanjut Bu. Terkadang ada kesalahan kita di dalam baca Al-Quran itu ketika kita lanjutkan ayat misalnya. Kalau melanjutkan ayat dengan ayat berikutnya itu dihidupkan barisnya. Misal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kadang kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Dia harus dihidupkan barisnya kalau mau dilanjutkan. Disambungkan antara ayat yang ini dengan ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir. Sama seperti melanjutkan Bismillah dengan Al-Fatihah misalnya. Disambung di antara Bismillah dengan awal surah Al-Fatihah dengan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Itu yang salah. Dihidupkan baris terakhirnya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sama seperti istighfar misalnya. Kalau berhenti baru dibaris matikan. Tapi ketika dilanjutkan dia maka harus dihidupkan barisnya. Baris yang asal dia itu. Sama seperti kita berzikir juga. Allahumma antas salam, berhenti. Wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyan. Itu kan berhenti. Kadang kita lanjutkan tapi baris mati juga kita bikin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya. Itu kan barisnya itu ada. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salamu tabarak. Dihidupkan dia baris akhirnya itu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa. Kadang kita astaghfirullahal azim alladzi la Astaghfirullahal azim alladzi. Itu ma-nya itu tidak baris sukun kalau dilanjutkan. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Qayyum dia barisnya itu kan ma-nya itu tanwin dhammah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang kita astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Sementara dilanjutkan, disambung. Kalau disambung hurufnya itu harus dihidupkan kembali. Seperti itulah dia. Tapi yang tadi alhamdulillah sudah benar. Ya, kita lanjutkan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasta was
Fasabihati sabha Fasabiqati sabqa Falmudabbirati amra Yauma tarjufur rajifah Tatsba'uhar radifah Qulubu yauma izi wajifah. Wahnya panjang, Bu. Di ayat itu ada dua di situ idgham yang idgham bi gunnah. Qulubu yauma idzi wajifah. Qulubu yauma izi wajifah Absaruha khashi'ah Yaquluna a inna lamarduduna fil Lamarduduna, dunia dua-dua panjang. Inna lamarduduna fil hafirah. Itu ha yang di situ ha kecil. Kita harus bedakan mana ha kecil, mana ha besar. Ha kecil itu seperti huruf kho tapi tidak bertitik. Ha suara kepedasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha kecil. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ha besar. Alhamdulillahi rabb. Bismillahi, hinya ha besar. Sama seperti ini. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Rohnya itu ha yang terakhir itu ha besar. Tamarbutoh ketika dia berada di akhir ayat atau waqaf maka berubah menjadi ha besar. Fil hafirah. Coba diulang, Bu. Inna lamarduduna fil hafirah. Iya. Aiza kunna Aiza kunna idaman nakhirah Qalu tilka izang karratun khasirah. Ketika mengeluarkan bunyi huruf za itu harus beda. Mana za, mana za, mana sa. Yang di sini za, aiza, za. Dia berada di ujung lidah. Za. Beda sama sa, za. Za beda. Ini za. Za itu seperti huruf dal tapi ada titiknya. Zazizu. Kalau zai beda lagi. Zai itu huruf Z. Kalau di abjad Indonesia itu Z. Ada bunyinya z. Aiza harus beda dia. Aiza. Kalau za itu tidak ada kedengaran suara desisan bunyi z-nya itu enggak ada. Aiza allazi aiza zazizu badzu zanzani zazna zazizu. Kan beda dia. Za itu zai seperti huruf ro tapi ada titiknya. Ini za. Jangan kedengaran ada seperti z. Za. Coba diulang, Bu. Qalu tilka izang karratun khasirah. Iya. Fa innama hiya zajratu
wahidah fa iza hum bisahirah hal ataka hadithu Musa izna id nadahu jangan iya id nadahu bukan di ujung lidah dia ujung lidahnya tempel ke apa namanya ini pangkal gigi iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa tunya nggak panjang Bu tuwa iz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha fakul hallaka ila antazakka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadzahu Allahu lal akhirati wal ula. Iya, sebentar ya Bu. Kenapa setiap kalimat ana itu enggak panjang? Padahal di situ kan ana, di situ ada huruf alifnya. Tapi setiap kalimat ana itu enggak boleh dipanjangkan. Ana seharusnya kan dia faqala ana rabbukumul a'la. Karena ana itu artinya saya. Makanya nggak boleh setiap kalimat ana itu tidak boleh dipanjangkan. Iya, dipendek. Pokoknya setiap kalimat ana walaupun dia tidak ada seperti ini kan ada bulatan kecil di atas huruf alif itu. Walaupun tidak ada bulatan itu, setiap kalimat ana itu tidak boleh dipanjangkan nanya. Ya, lanjutkan Bu. Inna fi zalika la ibratan liman yahsha antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa akhtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum
Fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anis saati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yahsyaha. Kurang lama dengungnya tadi, Bu. Innama anta munziru man yahsyaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa Asyiyatan mana? Iya. Asyiyatan itu ya bertasydid sama wa bertasydid itu enggak dengung. Di sini juga kita kadang keliru. Ketika ada ya yang bertasydid, wa yang bertasydid kita dengungkan, itu tidak dengung. Kecuali sebelumnya itu ada yang kita pelajari tadi. Seperti asyiyatan ini ianya itu tidak tasydid, tidak dengung. Jangan illa asyiyatan, dia enggak dengung. Asyiyatan. Iya, dia sekedar lewat aja tasydidnya. Asyiyatan au duhaha. Illa asyiyatan au duhaha. Sadaqallahul azim. Ya, nampaknya waktunya tidak memungkinkan lagi. Berarti minggu depan, bulan depan insyaallah giliran Ibu lah duluan. Mudah-mudahan lewat pembelajaran tajwid kita ini kita sudah terbebas dengan apa yang Allah ancam di dalam Al-Quran. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan mereka dari kubur mereka dalam keadaan buta, kata Allah. Ketika beberapa orang nanti di yaumil mahsyar Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta, mereka bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhan, kenapa engkau bangkitkan kami hari ini dalam keadaan buta? Bukankah di dunia kami bisa melihat? Kemudian kata Allah, sambungan ayat itu, di dunia kamu bisa melihat, tapi penglihatanmu tidak pernah kamu pakai untuk melihat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran telah kuturunkan, tapi tidak pernah kau pakai matamu untuk melihat Al-Quran. Kamu malas untuk belajar Al-Quran, kamu malu untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini, kita terbebas dengan apa yang Allah ancam di dalam Al-Quran ini. Perkara adu upaya Ustaz, nggak bisa lagi, udah tua, lidahnya udah nggak bisa lagi. Yang penting belajar.
Payah pun kadang memang seperti orang, maaf kata orang Aceh nih, payah dia bilang ta. Ihdinas siratal mustaqim katanya. Dia sudah berusaha, tetap juga seperti itu, apa boleh buat? Ijajul jilad masih juga seperti itu. Yang penting sudah berusaha, sudah belajar. Ijajul jilatil ardu jil, tetap juga seperti itu. Idza zulzil, udah belajar berulang kali dipelajari, tapi enggak juga seperti itu. Kata Allah, itu sudah terbebas. Yang penting mau belajar, istiqomah. Ini yang nilai yang paling tinggi. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Maka kita alhamdulillah Allah berikan hidayah kita istiqomah untuk belajar Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan Al-Quran untuk kita. Allah turunkan keberkahan Al-Quran untuk keluarga kita. Allah anugerahkan keluarga keturunan kita yang cinta dengan Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiul Mustafa Mujtaba Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyatina sahibi hadhihi al-hajah ولأهل هذه الجماعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقرابتنا وخصوصا لآبائنا وأمهاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا يا الله بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن ووسع رزقنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم جمعا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والعافية والرزق علينا خصوصا لأهل هذه الجماعة يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Al-Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini yang berkenaan dengan tajwid dan insya Allah akan kita lanjut pada bulan depan. Dan dengan berakhirnya doa tadi, semoga acara kita pada pagi hari ini memperoleh berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita tutup, mungkin dari Bapak Ketua BKM ada yang mau disampaikan, Ustaz? Baik, kalau tidak ada, baik Bapak dan Ibu orang tua kami, demikianlah tadi pengajian ahad subuh kita pada pagi hari ini. Dan seperti biasa setelah pengajian ahad subuh kita akan mengadakan sarapan pagi bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak ahli bait konsumsi. Semoga ini menjadi amal jariah bagi Bapak dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu orang tua kami, demikianlah pengajian ahad subuh kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.